Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Kak Eki. Hari ini kita akan membahas materi pertidaksamaan nilai mutlak. Namun sebelum kita lanjut, kakak ucapkan selamat datang dulu untuk adik-adik yang baru bergabung di channel kakak. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya. Kemudian ayo berteman di Instagram kakak @reski_andika9. Pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak ini terbagi ke dalam 3 part dan ini adalah part kedua. Jadi untuk adik-adik pastikan untuk nonton part 1 dan part 3-nya juga ya. Selamat belajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh 2. Contoh 2 ini bentuknya seperti ini adik-adik. Jika 2 kali mutlak X kurang 1 kurang dari mutlak X tambah 2, maka nilai X yang memenuhi adalah berapa? Nah, di sini kita lihat bentuknya, kita gunakan sifat yang kelima. Ya, kalau menggunakan sifat yang kelima, ingat saja dia kedua ruasnya mengandung nilai mutlak, bukan lagi konstanta. Seperti pada contoh 1 tadi kan ada yang menggunakan mutlak, ada yang konstanta. Kalau yang contoh yang kedua ini, kedua ruasnya, ruas kiri, ruas kanan itu sudah memuat nilai mutlak. Nah, kita gunakan sifat yang kelima. Kakak tuliskan kembali di sini sifat yang kelima ya. Kalau misalnya mutlak fx kurang dari mutlak gx, cara penyelesaiannya ada 2 cara. Yang pertama, kita kuadratkan kedua ruas atau kita kalikan ya, fx tambah gx kali dengan fx kurang gx kurang dari 0. Oke, nah sekarang kita tulis ulang soalnya yang ini. Yang pertama, 2 kali mutlak X kurang 1 kurang dari X tambah mutlak X tambah 2. Di sini kalau perkalian dengan nilai mutlak kita boleh kalikan ya, 2 kali X jadi 2X, 2 kali minus 1 hasilnya minus 2 hasil. Jadi ini kita peroleh persamaan yang ini ya. Nah, bukan persamaan, ketidaksamaan ya. Mutlak 2X kurang 2 kurang dari mutlak X tambah 2. Kalau sudah berbentuk seperti ini jadi bebas. Kita mau pakai cara 1 atau cara 2. Di sini kakak akan menjelaskan kedua cara supaya adik-adik bisa memilih atau menimbang-nimbang kira-kira yang mana yang lebih mudah adik-adik gunakan. Baik, kita coba untuk cara 1 ya. Mutlak 2X kurang 2 kurang dari X tambah 2. Kemudian 2X dikurang 2. Ya, berarti kita ini cara 1, berarti kedua ruas kita kuadratkan saja adik-adik ya. Kedua ruas dikuadratkan, nilai mutlaknya sudah hilang. Oke. Hasilnya cara mengkuadratkannya 2x dulu kalikan dengan 2. Bukan kalikan dengan 2. Kuadratkan 2x pangkat 2 menjadi 4x kuadrat. Kemudian 2 dikali dengan 2x dikali dengan minus 2 hasilnya minus 8x. Kemudian yang terakhir minus 2 berpangkat 2 hasilnya positif 4. Oke, lanjut ke ruas kanan. X tambah 2 kuadrat, cara mengkuadratkannya seperti ini. X kuadrat, X pangkat 2 2 dikali X kali 2, jadi 2 dikalikan dengan semua yang dalam kurung, ini hasilnya menghasilkan yang di tengah, nilai yang di tengah ya. 2 kali X, 2X kali 2, 4, positif 4X. Kemudian yang terakhir plus 2 berpangkat 2 hasilnya plus 4 ya. Kalau misalnya adik-adik mau kerjakan dengan cara panjang di kertas cakarannya, boleh kalian kerjakan 2X kurang 2 dikali dengan 2X kurang 2, yang mana dikalikan duluan, yang kedua, yang ketiga, yang keempat boleh ya. Tapi kalau misalnya adik-adik mau cepatnya, kalau misalnya dia berpangkat 2 seperti ini khusus untuk berpangkat 2 ya. Kalian boleh pangkat 2 kan dulu yang pertama, kemudian pangkatnya kalikan dengan semua yang dalam kurung, nanti hasilnya yang di tengah. Kemudian yang terakhir nilai yang di belakang, mau minus atau plus ikut ya, pangkatkan juga dengan 2 gitu. Gimana adik-adik, bisa ya? Kita lanjut lagi. Langkah yang selanjutnya kita kumpulkan nilai X yang sama, artinya kita mau ubah dia ke dalam bentuk lebih kecil 0 ya. Kita satukan saja semua variabel sama, kita operasikan ya. Jadi kita bisa mengoperasikan yang memiliki variabel yang sama. Jadi untuk yang memiliki variabel X kuadrat, kita bisa operasikan dengan yang punya X kuadrat juga. Kalau misalnya hanya variabel X, berarti tidak boleh kita operasikan dengan X kuadrat, hanya dengan variabel yang sama yaitu variabel X juga.
Oke, untuk 4x kuadrat ini, berarti di sini kan ada x kuadrat, supaya di sini hilang, berarti kita kurangkan dengan x kuadrat, atau istilahnya kalau ini pindah ke depan jadi negatif gitu ya. Kalau ini 4x, supaya ini hilang di sini, kita kan mau buat dia menjadi lebih kecil atau kurang dari 0. Nah, kita hilangkan satu-satu mulai dari awal. Supaya x kuadratnya di ruas kiri hilang, berarti kita harus kurangkan dia kedua ruasnya dengan x kuadrat. Kalau ruas kiri, ruas kanan kita kurangi dengan x kuadrat, berarti habis, sudah jadi 0 ya, berarti x kuadratnya habis. Ya, kemudian kalau 4x kuadrat, kita kurangi dengan x kuadrat, berarti menjadi 3x kuadrat. Gitu ya. Kemudian 4x lagi kita mau hilangkan di ruas kiri, ya, kita buat jadi 0. Kalau buat jadi 0 berarti kita harus kurangkan dia dengan 4x. Kalau ini sudah dikurangkan dengan 4x berarti hasilnya sudah 0. Minus 8x dikurang 4x, ya, karena di sini kurang 4x berarti di sini juga kurang 4x, hasilnya minus 12x. Nah, ada yang bertanya, kenapa Kak bertambah lagi? Ya karena utangnya min 8, kemudian bertambah lagi utangnya min 4, ya, jadi bertambah utangnya. Nah, sekarang untuk plus 4 kita mau hilangkan, berarti kedua ruas dikurangi dengan 4. Kalau di sini kurang 4 berarti sudah habis jadi 0. Kalau plus 4 dikurang 4 juga di ruas kiri habis juga ya, berarti 0. Berarti yang ada tinggal 3x kuadrat dikurang 12x kurang dari 0. Setelah itu kalau kita mau dapatkan penyelesaiannya, kalau sudah berbentuk seperti ini ya sudah kita faktorkan, kita cari saja, karena di sini tidak ada konstantanya ya kemungkinan kita bisa bentuk modelnya seperti ini ya, 3x dikali dengan x dikurang 4. 3x dikali x itu 3x kuadrat, 3x dikali dengan minus 4 minus 12x ya, jadi pas. Oke, untuk mencari nilai x nya, yang pertama ini dulu kita sama dengankan dengan 0 ya, kita sama dengankan dengan 0, berarti x nya sama dengan 0. Kenapa? X nya sama dengan 0, masing-masing kita bagi dengan 3 supaya nanti x nya menjadi 1, berarti ini kalau 0 bagi 3 kan tetap 0 ya. Kemudian yang kedua, x kurang 4 kita juga sama dengankan dengan 0 ini. Nah, x nya sama dengan 4. Kenapa? Karena supaya ini hilang berarti kedua ruas nanti ini kita tambahkan dengan 4. Kalau x kurang 4 tambah 4 berarti tinggal x. Kalau 0 tambah 4 kan hasilnya 4 ya. Sehingga ada dua nilai x yang kita peroleh, yaitu 0 dan 4. Nah, di sini penyelesaiannya dalam bentuk interval. Nah, adik-adik, kalau misalnya adik-adik sudah dapatkan nilai dua nilai 0 dan 4, ya, itu belum menjadi penyelesaian. Kita harus masukkan dulu dia ke dalam garis bilangan atau interval supaya kita tahu apakah dia memenuhi ketidaksamaan atau tidak. Nah, di sini kita kan tadi peroleh dua nilai, yaitu x-nya sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 4. Nah, kita bikinkan garis bilangan. Di sini 0, di sini 4. Nah, untuk persamaan, jadi kita lihat ya persamaan ini, kakak tulis ulang yang ini. 3 persamaan yang ini 3x, oke, 3x kemudian dikali dengan x dikurang 4 ya, lebih kurang dari 0. Jadi dia harus memenuhi persamaan ini ya, nilai x nya harus memenuhi persamaan ini. Nah, gitu. Nah, sekarang tadi 0 dan 4 coba kita substitusi. Kalau 3 dikalikan dengan 0 berarti hasilnya 0 ya kan, 3 dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. 0 dikalikan dengan nilai berapapun di sini pasti hasilnya 0. Nah, sekarang bagaimana apakah betul kalau di sini 0 kurang dari 0? Ya, tidak ya? Tidak betul. Harusnya di sini 0 ya, sama dengan 0. Nah, karena pada saat kita masukkan nilai x-nya sama dengan 0 dia tidak memenuhi ketidaksamaan ini, makanya di sini bulatan ini kita berikan bulatan kosong atau kita tidak arsir. Artinya 0 tidak masuk dalam penyelesaian. Bisa ya?
Nah, sekarang bagaimana dengan 4? Nah, sekarang bagaimana dengan 4? Ini kita hapus dulu yang ini. Oke, bagaimana jika kita substitusi 4 ya adik-adik ya? Oke, misalnya di sini 3 dikali 4. 3 dikali 4 ya. Kemudian dikalikan dengan, nah di sini yang bermasalah karena dia akan menghasilkan 0 lagi. 4 dikurang dengan 4 lebih kecil dari 0. 4 kurang 4 kan hasilnya 0, berarti nanti akan menghasilkan lagi 0 kurang dari 0 ya, berarti tidak memenuhi juga ya. Berarti kita 4 ini kita kasih bulatan ini juga, bulatan kosong, bukan bulatan penuh. Kalau kita bulatannya di sini penuh, berarti kita warnai, artinya 4 masuk ya, tapi karena tidak masuk kita kasih bulatan seperti itu saja. Nah, sekarang di sini ada 3 daerah ya, berarti yang lebih kecil dari 0, kemudian antara 0 sampai 4, kemudian yang lebih besar dari 4. Ada 3 daerah, kita mau cari salah satunya ya, di mana yang masuk ke daerah penyelesaian. Oke. Nah, sekarang kita pakai sistem coba-coba. Dari 0 sampai 4, berarti sudah tidak masuk ya 0 sampai 4. Kita pilih salah satu angkanya saja adik-adik ya. Misalnya dari 0 sampai 4 kita pilih berapa? Misalnya di tengah-tengah saja ya, kita pilih 2. Nah, kita pilih 2. Kita pilih 2, kemudian kita masukkan lagi ke persamaan ini. Ini, apakah dia memenuhi? 3 dikali 2 berapa adik-adik? 3 dikali. Sekian pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah nonton video ini mulai dari part 1, part 2 sampai kali ini part 3. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 hasilnya minus 2 ya, berarti 6 dikali dengan minus 2. Nah, apakah dia lebih kecil dari 0? 6 kali minus 2 artinya dia minus 12. Iya. Apakah minus 12 kurang dari 0? Iya, betul ya, berarti termasuk ya. Termasuk berarti di sini kita kasih dia tanda negatif karena hasilnya di sini hasilnya negatif ya. Kita kasih tanda negatif di sini. Lebih kecil. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita hapus dulu. Kita coba lagi. Tadi kita sudah coba 2, kemudian berarti ini negatif, kemudian kita coba lagi di lebih kecil dari 0. Kita pilih salah satunya, misalnya minus 2. Misalnya kita pilih di sini, misalnya minus 2 ya, dia akan menghasilkan, apakah dia juga menghasilkan lebih kecil? Nah, minus 2, berarti di sini kita kali X-nya menjadi minus 2, ini juga menjadi minus 2. Oke, 3 kali minus 2 itu berapa adik-adik? 3 kali minus 2 berarti minus 6 ya kan? Minus 6, kemudian minus 2 dikurang 4 hasilnya juga minus 6. Oke. Lebih kecil dari 0. Sebenarnya adik-adik, meskipun kita tidak selesaikan, adik-adik sudah bisa melihat bahwa kalau minus dikali dengan minus, dia pasti hasilnya positif ya, positif. Berarti untuk minus 2 di sini hasilnya positif. Berarti dari 0 yang lebih kecil dari 0 ke sana ini dia akan menghasilkan nilai yang positif. Nah, sekarang satu lagi kita coba yang di sini. Lebih besar dari 4. Kita ambil misalnya 6. Oke, kita ambil misalnya 6 ya, atau 5 boleh. Kita ambil 5. Berarti kita lihat lagi ke persamaan ini. 3 dikali dengan 5. Kemudian di sini X-nya kita ganti dengan 5. Dikurang dengan 4. 3 kali 5 sama dengan 15. Ya, dikali dengan 5 kurang 4 sama dengan 1. Nah, sekarang apakah dia betul 15 kali 1? 15 ya. Apakah dia lebih kecil dari 0? Iya, tidak betul ya, berarti tidak masuk ke dalam ini, ketidaksamaan ini ya, berarti dia bernilai positif. Berarti yang termasuk, karena di sini yang diminta hanya lebih kecil, berarti yang termasuk hanya dari 0 sampai 4 saja ya, sehingga himpunan penyelesaiannya itu ya, X lebih besar dari 0 dan X kurang dari 4.
Kenapa tidak pakai sama dengan di sini? Karena tadi 0 dan 4 ya, 0 dan 4 itu tidak menghasilkan nilai lebih kecil dari persamaan ini, tidak memenuhi persamaan, jadi dia tidak masuk. Seandainya dia masuk, ya berarti di sini kita pakai tanda sama dengan. Oke, bisa ya. Sekarang kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua sama saja adik-adik. Mutlak 2x kurang 2 lebih kecil dari mutlak x tambah 2. Kita gunakan cara yang ini, fx tambah gx. Artinya fx 2x kurang 2 tambah gx. Ini sebagai fx ya adik-adik, fx ini gx, kemudian kali dengan fx dikurang gx kurang dari 0. Ini kalau misalnya kita selesaikan 2x tambah x 3x min 2 tambah 2 0, berarti tinggal 3x. Kemudian yang ini kalau kita selesaikan 2x dikurang x tinggal x min 2 kurang 2, ini kan negatif, kurang 2 sama minus 4. Jadi 3x dikali dengan x kurang 4 kecil dari 0, sama saja dengan yang pertama ini. Ya, kalau sudah dapat seperti ini berarti dapat x-nya 0 dan x-nya atau x-nya 4. Kita masukkan lagi ke garis bilangan. Coba-coba lagi kalau misalnya adik-adik mengikuti penjelasan kakak yang cara 1, ya sama saja caranya. Kita coba dulu pada saat x-nya 0 dan x-nya 4, kemudian kita cari nilai di antaranya. Coba-coba saja, terserah mau nilai berapa, masukkan ke persamaan ini. Jika dia kurang dari 0 berarti dia memenuhi. Kalau terus kita cari lagi nilai yang lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 4, apakah dia memenuhi ya. Baru setelah itu kita baru bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Sekian dulu pembahasan pertidaksamaan nilai mutlak part 2 ini. Kita lanjut lagi ke part 3-nya ya adik-adik. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.